Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Yulan, absen 12 dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis atletik. Lari jarak pendek atau disebut juga dengan sprint merupakan perlombaan lari di mana semua pelarinya memacu diri untuk menjadi yang tercepat. Dengan kata lain, lari jarak pendek juga bisa diartikan sebagai suatu cara untuk berlari di mana si atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin mulai dari awal start sampai melewati garis akhir atau finish. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, lari 200 meter, lari 400 meter. Pelari jarak pendek biasanya disebut dengan sprinter. Untuk mendapatkan hasil terbaik pada lari jarak pendek, maka seorang sprinter harus mempunyai jenis otot fast twitch, kekuatan, koordinasi, teknik, kelenturan, daya tahan, dan kecepatan. Teknik dasar yang perlu dikuasai oleh pelari jarak pendek yaitu teknik awalan, biasa disebut juga dengan teknik start, yaitu suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari yang bertujuan untuk mengoptimalkan pola lari cepat. Berdasarkan jenis dan fungsinya, start dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu start jongkok atau crouching start, start melayang atau flying start, dan start berdiri atau standing start. Start jongkok digunakan untuk lari jarak pendek. Untuk start jongkok sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu start pendek atau bunch start, start menengah atau medium start, dan start panjang atau long start. Dalam lari jarak pendek terdapat 2 tahap untuk menghasilkan teknik berlari cepat, yaitu fase topang dan fase melayang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong. Adapun teknik fase topang adalah satu mendarat pada telapak kaki, 2 lutut kaki topang bengkok harus minimal saat amortisasi. Kaki ayun adalah dipercepat. Pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. 3 paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Sementara itu, fase layang bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun teknik fase layang adalah 1 lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Yang kedua, lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Ayunan lengan aktif namun rileks. 3. Kaki topang bergerak ke belakang atau untuk memperkecil gerak menghambat pada saat sentuh tanah. Dalam lari jarak pendek, teknik memasuki garis finish merupakan salah satu hal yang sangat menentukan untuk menjadi juara. Pada kejuaraan nasional maupun internasional, kemenangan pelari ditentukan dengan selisih waktu 1/100 atau 1/1000 detik di antara para pelari yang memasuki garis finish. Teknik memasuki garis finish untuk lari jarak pendek dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Lari terus tanpa mengubah sikap. 2. Dada dicondongkan ke depan dengan kedua tangan diayunkan ke belakang. Gerakan ini di Amerika biasa disebut merobohkan diri. Yang ketiga, dada diputar dengan mengayunkan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah kanan atau kiri maju ke depan. Latihan fisik atau komponen kebugaran yang dapat mendukung lari jarak pendek diantaranya sebagai berikut. 1. Sprint untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta kekuatan. 2. Latihan lateral naik turun tangga dan juga gerakan shuffle untuk memperkuat otot-otot yang ada di sisi tubuh. Gerakan ini juga akan meningkatkan mobilitas, meredakan sakit punggung, serta membuat lutut, paha, dan pinggang jadi lebih stabil. Yang ketiga, latihan loncat kardus untuk memperkuat daya letak otot agar ketika melakukan teknik start dapat maksimal. Yang keempat, latihan otot perut seperti crunch dan plank untuk membuat punggung lebih stabil serta menurunkan risiko mengalami cedera. Yang kelima, yoga, fungsinya untuk meningkatkan flexibility supaya terhindar dari cedera. Petugas atau juri dalam lomba lari terdiri dari 1. Starter, petugas atau juri yang memberangkatkan pelari. Recall starter, petugas yang mengecek atau mengabsen para pelari. Timer, petugas yang mencatat waktu. Pengawas lintasan, petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran. Juri kedatangan pelari yang pertama sampai dengan terakhir dan menentukan ranking atau urutan kejuaraan. Yang terakhir, juri pencatat hasil, petugas pencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.